Halo guys, selamat datang kembali di channel Alpen. Terima kasih telah mampir. Saya sudah lama tidak upload video, sekitar 1 hari yang lalu, karena terkendala mungkin karena suara motor di depan itu agak nyaring guys ya, jadi terganggu untuk membuat sebuah konten. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu mengapa di YouTube Studio kita itu misalnya subscribernya 200. Nah, jadi di aplikasi YouTube Studio itu subscribernya misalnya 500-an dan ada sebuah ketidaksinkronan nampaknya guys ya. Kita cek lagi di aplikasi Google Chrome misalnya, di situ itu subscribernya itu berkurang juga guys ya. Jadi ada 3 hal yang tidak sinkron antara aplikasi YouTube Studio dan aplikasi Google Chrome ini berkaitan tentang dashboard channel kita atau beranda YouTube kita. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, apa sebenarnya yang menyebabkan tidak sinkronan itu guys ya? Ternyata ada di sini 6 faktor guys ya yang membuat tidak sinkronnya hal-hal tersebut, seperti subscriber, jumlah jam tayang, waktu tonton dan sebagainya. Oke, yang pertama adalah unsub guys ya. Nah, di sini kita tahu bahwa jika seseorang channel lain misalnya menansap sebuah video kita yang sudah di-subscribe-nya tadi, di-unsubnya lagi, maka kemungkinan itu akan membuat setelan, bukan setelan, maksudnya angka atau jumlah subscriber kita yang ditayangkan itu berbeda antara aplikasi YouTube Studio, aplikasi YouTube dengan aplikasi Google Chrome. Itu berbeda guys ya. Nah, jadi itu yang pertama, unsub. Jadi kalau kita sudah, sebenarnya orang lain sudah mengunsub channel kita, itu yang membuat sebenarnya ketidaksinkronan itu tadi guys ya. Oke, faktor yang kedua adalah akun dihapus YouTube karena terkena spam. Akun dihapus YouTube karena terkena spam. Maksudnya di sini guys ya, maksudnya adalah bahwa akun ini misalnya untuk mensubscribe video kita, dia tidak melakukan tonton video dulu guys ya, misalnya full durasi 3 video atau 5 video. Jadi jika seseorang channel lain mensubscribe channel kita tanpa menonton video kita, berarti itu termasuk spam guys ya. Jadi itu tidak diterima oleh pihak YouTube. Misalnya menonton channelnya besar, di bawah channelnya besar itu banyak komentar, dan kita di situ melihat sebuah akun itu lalu kita subscribe, itu adalah cara yang salah, itu adalah spam guys ya. Jadi gimana caranya biar subscribe yang benar? Jadi caranya adalah bahwa kita itu harus menonton video orang di channel orang itu dulu, barulah kita bisa subscribe. Yang kedua, jadi kesalahan yang ketiga, YouTube melakukan penutupan. YouTube melakukan penutupan karena apa? Karena juga di sini melanggar kebijakan YouTube guys ya. Seperti halnya misalnya membuat sesuatu yang memposting di komunitas yang tidak jelas, atau terlalu barbar untuk mencari sebuah subscriber atau jumlah jam tayang. Nah, di situ akun menutup secara permanen akun kita itu tadi, atau di banned karena kita melakukan sebuah pelanggaran, atau mungkin kita bermain VPN. Pokok hal yang menyebabkan channel kita itu tidak sinkron antara YouTube Studio, aplikasi YouTube dengan Google Chrome, itu tidak sinkron sekali jumlah grafiknya atau diagramnya, termasuk angka subscriber, jumlah jam tayang, waktu tonton, itu tidak sinkron guys ya. Nah, itu kesalahan yang ketiga. Lalu di sini saya merangkum ada 6 tadi kan. Jadi yang keempat ini penghapusan dari channel kita. Nah, jadi di sini adalah bahwa YouTube menghapus channel kita oleh karena kita itu melakukan sebuah pelanggaran juga guys ya, atau misalnya masih mendapatkan sebuah teguran. Teguran itu berupa misalnya karena video kita itu kita upload dengan tidak sesuai dengan thumbnail, dengan judul, atau dengan sebagainya, tidak sesuai, karena di sini adalah bahwa YouTube itu sudah mempunyai kebijakan yang harus dipatuhi oleh sesama kreator, tetapi sesama kreator tidak menjalankan apa yang diarahkan oleh YouTube. Jadi sesama kreator harus berhati-hati dalam hal ini. Jadi itu yang keempat. Dan yang kelima adalah kita saling mengubah-ubah tema di YouTube guys ya. Misalnya tema kita soal memasak, lalu kita pergi memancing, itu kita tulisannya itu kan ada di aplikasi YouTube itu guys ya. Di situ kita bisa mengubah deskripsi channel kita. Nah, di situ sangat, karena berubah-ubah jadinya YouTube Studio, antara YouTube Studio, akun YouTube dengan Google Chrome itu terjadi ketidaksinkronan karena sering berubah-ubah. Kita menulis sebuah tema ini, lalu kita ganti lagi ini, deskripsinya juga, misalnya nama channelnya misalnya playlist 1, lalu diganti misalnya
Rico Tutorial. Nah, itu berganti-ganti seperti itu guys ya. Jadi itu yang menyebabkannya tidak sinkron antara jumlah subscriber di aplikasi YouTube Studio, di aplikasi YouTube dan Google Chrome. Nah, jadi itu 5 kesalahan itu tadi guys ya. Jadi kita sekarang masuk ke kesalahan yang nomor 6. Kesalahan nomor 6, kita gonta-ganti thumbnail yang tidak sinkron atau tidak konsisten. Misalnya seperti ini guys. Kalian upload video pertama, membuat thumbnailnya, judulnya, deskripsinya, atau layar akhirnya ke Google Chrome. Lalu sering kalian di Google Chrome membuat semuanya itu, mengisi data-data tentang video kalian di Google Chrome, lalu kalian beralih lagi ke YouTube Studio. Misalnya thumbnailnya kalian beralih ke YouTube Studio. Jadi ada ketidaksinkronan. Kalau misalnya kalian mau mengubah sebuah thumbnail, itu harus lewat Google Chrome. Jadi Google Chrome terus di dashboard channel kalian. Jika kalian menggunakan YouTube Studio, jadi gunakanlah di YouTube Studio terus untuk bisa mengubah thumbnailnya itu tadi. Jangan berubah kadang di YouTube Studio, kadang di Google Chrome, kadang di YouTube Studio, kadang di Google Chrome. Nah, itu yang membuat ketidaksinkronan itu tadi guys ya. Semoga video ini bermanfaat guys. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih telah mampir. Jika video ini bermanfaat, silahkan share. Dan jika ada kekurangan di pembahasan ini, mohon kalian tuliskan di kolom komentar apa-apa yang perlu diperbaiki di channel ini. Terima kasih guys. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.